Sobat CM Agro tahu nggak? Ternyata para peneliti dari Yunan, Cina, telah menemukan padi varietas baru, dikenal dengan padi abadi, karena jenis padi ini hanya perlu ditanam sekali, tapi bisa dipanen 8 kali. Wow! Ini tentu menjadi kabar gembira untuk sobat semua yang punya sawah ditanami padi, atau suka, bahkan peduli dan ingin tahu tentang dunia pertanian. Seperti kita ketahui bersama, normalnya padi harus ditanam kembali setelah panen dan harus memerlukan perawatan serta biaya yang cukup tinggi. Semua masalah tadi hanya sebagian kecil dari banyaknya masalah pertanian yang kita hadapi sekarang. Mungkin dengan adanya padi abadi ini bisa sedikit mengurangi, setidaknya jadi harapan baru. Dan mari kita bahas padi abadi, tanam sekali, panen 8 kali. Setelah bekerja selama lebih dari 20 tahun, belum lama ini, para peneliti di Universitas Yunnan di Kunming, Tiongkok, mengumumkan bahwa mereka telah menciptakan varietas padi abadi baru yang disebut BR23. Dalam temuan yang telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Sustainability pada akhir tahun 2022 ini, para pembuatnya mengatakan padi abadi ini tidak harus ditanam lagi setiap musim. Sebaliknya, tanaman ini tumbuh dari tahun ke tahun dari akarnya yang sudah lama tumbuh di dalam tanah, seperti halnya rumput liar, ungkapnya seperti dikutip dari situs Indian Administrative Service. Membaca tentang padi abadi ini, admin jadi ingat cerita Ustadz waktu kecil dulu tentang padi di surga yang dipanen lalu tumbuh lagi dan bisa dipanen lagi. Hehehe. Padi abadi atau PR23 dibuat dengan cara menyilangkan padi semusim biasa Oryza sativa dengan varietas padi liar menahun dari Afrika. Para ilmuwan menggunakan teknik laboratorium yang disebut kultur jaringan untuk menumbuhkan tanaman padi hibrida baru dari hasil embrio persilangan tersebut yang biasanya tidak bisa bertahan lama. Kemudian, mereka menumbuhkan ribuan keturunan dari hibridisasi ini, mencoba menemukan varietas yang tahan lama, namun juga menghasilkan panen beras berkualitas tinggi dan melimpah. Pada tahun 2018, para peneliti akhirnya memiliki varietas padi abadi tersebut dan kemudian memberikannya ke petani di Tiongkok. Pada tahun 2022, sudah lebih dari 50.000 petani kecil sudah menanam padi ini dengan luas lahan lebih dari 20.000 hektar. Lalu muncul pertanyaan, apakah padi abadi ini bisa hidup di wilayah tropis? Wilayah paling baik untuk menanam padi abadi adalah di tempat yang memiliki sumber air cukup, seperti sawah irigasi dataran rendah. Catatannya, padi abadi tidak dapat bertahan hidup di musim dingin yang membeku. Berdasarkan pernyataan tersebut, padi abadi sangat cocok hidup di daerah tropis seperti Indonesia, asal terpenuhi kebutuhan airnya. Akan tetapi, padi ini masih tidak bisa tumbuh di daerah lereng atau bukit yang kekurangan pasokan air, walaupun menurut peneliti akan dikembangkan ke depannya agar ada varietas padi yang dapat hidup di daerah ini. Nah, bagaimana Sobat CM Agro mulai tertarik menanam padi abadi ini? Nanti dulu, mari kita bahas kelebihan dari padi ini lebih lengkap. Menanam padi abadi dapat menghemat 58% biaya tenaga kerja dan 49% biaya lain-lainnya pada setiap siklus pertumbuhan kembali. Selain itu, padi abadi ini bisa dipanen sampai 8 kali dengan hasil yang sama sampai hasilnya turun sehingga perlu ditanam kembali. Untuk hasil panennya sendiri, BR23 menghasilkan rata-rata 6,8 ton beras per hektar, sedikit lebih tinggi dari beras tahunan pada umumnya. Secara keseluruhan, padi abadi ini bertujuan untuk semakin mensejahterakan petani karena biaya dibuat semakin rendah, sementara itu hasil masih bisa meningkat. Sehingga, kebanyakan yang berani mencoba padi abadi ini adalah petani kecil yang dulunya mengira padi ini adalah semak karena bisa mencapai tinggi 2 meter.
Manfaat lain dari padi abadi diantaranya adalah mencegah erosi karena tidak perlu sering membajak dan akarnya pun sudah menancap kuat di tanah permukaan. Kemungkinan tanah terbawa beserta kandungan nutrisinya oleh air bisa diminimalisir. Selain itu, padi abadi ini karena memiliki perakaran yang dalam dan panjang serta batang yang menjulang tinggi, membuatnya lebih tahan terhadap serangan gulma. Berbeda dengan padi seperti umumnya yang seringkali kalah dengan gulma, kadang tanam gulma, bukan tanam padi. Hehehe. Dan tentu saja, penggunaan tenaga, alat, serta pupuk akan lebih efisien atau berkurang dibandingkan dengan padi yang harus tanam setiap musimnya. Terakhir, padi abadi ini bisa membantu pertambahan volume tanah karena akarnya banyak, kuat, dan bisa menjadi ruang hayati lain. Akan tetapi, setiap teknologi atau perkembangan selain membawa kelebihan, selalu membawa kekurangan juga. Tidak berbeda dengan padi abadi ini, ternyata juga memiliki beberapa kekurangan yang harus kita sadari dan antisipasi. Mulai dari habitat hama yang lebih baik, jika ladang tidak dibiarkan kosong selama beberapa waktu dalam setahun, populasi tikus dan serangga dapat meningkat, pembakaran bonggol padi, dan pengolahan tanah sebenarnya sangat berguna untuk mengganggu ekosistem dari tikus ataupun serangga tersebut. Padi abadi juga bisa membuat rotasi tanaman lebih sulit. Ini kembali menjadi lingkaran yang hampir sama dengan pengendalian hama di atas, karena semakin sering berganti tanaman, maka hama akan sulit menambah populasi. Padi abadi juga mempunyai potensi untuk menguras semua nutrisi tanah karena usianya yang lama dan menghabiskan zat hara lapisan atas tanah. Selain itu, akar yang banyaknya menyebabkan penyerapan air lebih tinggi dan sepanjang waktu ini dapat mengakibatkan kurangnya air yang mengalir ke sungai. Bahkan minimnya air yang terserap oleh tanah. Wah, ternyata cukup banyak juga potensi kerugiannya ya sobat. Walaupun memang padi ini memiliki target sendiri untuk daerah persawahan tada air hujan, tanah terasering yang melimpah air, dan tanah sawah yang diairi. Kira-kira, kalau Sobat CM Agro, mau nggak nih tanah padi abadi ini di sawah sobat? Nah, kalau ada info tambahan atau salah informasi, bisa diskusi di kolom komentar seperti biasa ya. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap setia bersama CM Agro. Semoga sehat dan sukses selalu.